adik-adik, selamat hari Minggu. Torang baku dapat lagi kan sekarang ini di ibadah bersama anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Kanaan Ulindano. Dan sekarang torang akan memulaikan ibadah. Apakah semuanya sudah siap? Pasti semuanya sudah siap, ya toh? Semua sudah siap-siap dengan Alkitab, karena sebentar torang juga mau baca Alkitab. Nah adik-adik, torang memulaikan torang beribadah saat ini. Semuanya mari torang sungguh-sungguh datang beribadah pada Tuhan. Torang buka torang beribadah ini dengan menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, torang mau berdoa. Sebelum torang mau baca Alkitab bersama, torang mau berdoa dulu. Mari semuanya dalam sikap doa, mari torang berdoa. Tuhan Yesus yang pambai, torang bersyukur Tuhan. Untuk Tuhan pebai pada torang semua yang saat ini Tuhan beribadah bersama. Tuhan, torang minta pada Tuhan yang luar biasa. Mari Tuhan saat ini, Tuhan sama-sama dengan torang semua. Torang mau beribadah pada Tuhan, anak-anak sekolah minggu, bahkan siapapun yang saat ini hadir Tuhan. Torang mau beribadah Tuhan. Karena itu Tuhan, mari Tuhan kasih Tuhan peroh pada torang semua. Supaya torang bisa beribadah dengan baik Bapa. Tolong Tuhan Yesus, bantu akan pada torang semua Tuhan. Kuasai torang semua Bapa. Dimanapun torang berada, dimanapun anak-anak berada saat ini Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah pada dorang, supaya dorang boleh beribadah dengan baik. Dan saat ini Tuhan, torang mau baca, mau merenungkan Tuhan pe firman. Tuhan tolong lepat torang semua. Bantu akan torang semua dengan Tuhan pero, supaya torang boleh mengerti apa yang nantinya torang akan baca dan torang akan renungkan bersama. Tolong Tuhan, torang terbatas sekali dalam pengertian, tapi torang tahu Tuhan akan bantu torang semua. Terlebih anak-anak sekolah minggu Tuhan. Bantu akan supaya dorang boleh mengerti. Bantu lagi dengan Ibu Erin yang akan kasih tahu firman, akan bantu torang semua. Kuasai dia dengan Tuhan pero, agar supaya dia juga dapat berkata-kata, ikut Tuhan pe mau. Makasih banyak Tuhan, torang mau serahkan torang pe ibadah saat ini hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus torang berdoa. Amin. Dan sekarang sebelum torang mau dengar cerita, sebelum torang baca Alkitab, mari torang menyanyi sama-sama, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak
anak-anak. Apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa tentunya kan? Ya, sekarang kita akan membaca Alkitab. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Apakah anak-anak sudah menyiapkan Alkitab masing-masing? Jika sudah, mari kita buka sama-sama di dalam Yohanes 8 ayat 12b. Yohanes 8 ayat 12b yang mengatakan, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Siapa dari anak-anak yang tahu Tuhan Yesus? Pasti semuanya mengetahui siapa Tuhan Yesus. Kita mengenal Tuhan Yesus melalui cerita Alkitab yang disampaikan oleh mama, papa, oma, opa, guru di sekolah, guru sekolah minggu, pendeta, betul kan? Nah, sekarang dalam cerita hari ini, mari kita saksikan bersama apa yang Tuhan Yesus lakukan terhadap seseorang yang sedang mengalami kegelapan. Mari kita saksikan cerita berikut ini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. "Aku dapat melihat," lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" "Benar, dialah ini." "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Karena orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Ia adalah seorang nabi. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?"
Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu." Katanya, Aku percaya Tuhan. lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya. Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, "Kami melihat," maka tetaplah dosamu. Cerita hari ini terambil dari Yohanes 9 ayat 1-41. Nanti anak-anak boleh baca di dalam Alkitab. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ketika kita melihat video tadi, cerita tentang apakah? Iya, tentang orang buta. Sekarang anak-anak coba praktekkan, ketika kita menutup mata, coba semuanya tutup mata. Apa yang kita lihat? Tidak ada, gelap, semuanya gelap. Kita tidak bisa melihat bunga-bunga yang indah, kita tidak bisa melihat wajah mama papa kita tidak bisa melihat kakak dan adik kita, semuanya kita tidak bisa melihatnya. Semuanya gelap. Tetapi dalam cerita tadi, karena Tuhan Yesus mempunyai kuasa, maka Dia menyembuhkan orang buta itu. Dia menyembuhkan orang yang sejak lahir sudah buta. Dia memberikan penglihatan sehingga orang buta itu boleh melihat terang, boleh melihat cahaya, boleh melihat segala sesuatu yang indah yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Nah, Tuhan kita penuh kuasa. Tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia berkuasa menyembuhkan. Dia berkuasa menyembuhkan fisik dari orang itu. Juga kita. Tapi ada juga hal lain yang Tuhan Yesus lakukan. Apa itu kira-kira? Dia menyembuhkan orang itu dari dosa. Saat itu bukan hanya mata orang buta itu yang dapat melihat, tetapi orang buta itu yang kemudian dapat melihat menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Orang buta yang kemudian melihat, yang tadinya dalam gelap karena dosa, kini melihat terang yang abadi di dalam Tuhan. Seperti pembacaan kita tadi, jika kita mengikuti Tuhan Yesus Sang Terang Dunia, kita pasti berjalan dalam terang dan tidak berjalan dalam kegelapan. Sehingga kita boleh mempunyai terang hidup yang hanya dapat jika kita percaya kepada Tuhan. Jadi anak-anak, Yesus itu adalah terang hidup. Kita harus percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Sehingga dalam hidup kita, setiap hari kita boleh dituntun dalam terang kasih Tuhan. Tidak ada nama lain yang dapat kita percaya. Hanya nama siapa? Iya, benar sekali. Nama Yesus. Yesuslah terang hidup. Saat ini anak-anak, kita buka kembali dalam Yohanes 8 ayat 12b, di mana ayat hafalan kita berkata, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita baca sekali lagi dari Yohanes 8 ayat 12b. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Baca kembali berulang-ulang dan hafalkan dengan baik. Kemudian anak-anak sampaikan kepada orang tua. Nanti orang tua yang akan menilai apakah anak-anak benar-benar mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Apakah anak-anak menghafal ayat hafalan dengan baik. Selamat menghafal. Nah, adik-adik bagaimana? Torang so baca Alkitab, torang so dengar firman Tuhan,
Dan torang so tahu bagaimana torang pe Tuhan Yesus yang luar biasa, yang menyembuhkan orang yang buta dari dia masih kecil. Iya toh, torang pe Tuhan luar biasa. Dan sekarang torang mau puji Tuhan lagi lewat pujian yang berkata setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Saat ini torang somo tutup torang pe ibadah, tapi torang mau doa dulu. Semuanya dalam sikap doa, mari torang berdoa. Tuhan Yesus yang pembaik, makasih banyak Tuhan, karena Tuhan baik sekali pa torang. Tuhan so pimpin torang pe ibadah saat ini, sehingga torang pe ibadah boleh berlangsung dengan baik Tuhan. Makasih Tuhan, karena Tuhan so kasih ajar lagi pa torang, bagaimana Tuhan pe luar biasa, bagaimana Tuhan adalah terang dunia Tuhan. Dan torang cuma boleh berdekat pa Tuhan. Tuhan Yesus yang luar biasa yang adalah terang dunia. Ajar torang semua Tuhan, supaya torang selalu berdekat pa Tuhan. Dan torang percaya terus pa Tuhan, sungguh-sungguh bergantung pa Tuhan. Tolong Tuhan, torang minta pa Tuhan yang luar biasa, memberkati setiap anak-anak Tuhan, supaya dorang selalu ingat bahwa satu-satunya yang dorang percayai, yang dorang mesti iko akang, itu cuma Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, taruh itu dalam hati setiap anak-anak Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, torang memohon pa Tuhan, Tuhan bantu akang, memberkati setiap kami Bapa, bahkan apa yang akan dilakukan oleh anak-anak Tuhan dalam dorang pe studi Tuhan, Tuhan tolong akang Tuhan, menolong dorang semua dalam dorang pe studi. Tuhan kasih akang hikmat pa dorang, kasih akang kepandaian pa dorang Tuhan, supaya dorang boleh belajar dengan baik. Tapi juga Tuhan, mari memberkati setiap keluarga yang ada Tuhan. Satu persatu keluarga yang ada, Tuhan berkati Tuhan. Mama, papa, oma, opa, bahkan siapapun yang ada di sekitar anak-anak sekolah minggu Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, supaya dalam keadaan apapun Tuhan, keluarga boleh baku kasih kuat Tuhan, mengasihi satu dengan yang lainnya Tuhan, karena torang punya Tuhan yang luar biasa. Mari Bapa berkati setiap keluarga, mari Bapa berkati setiap anak-anak yang ada. Tetapi juga Tuhan, mari memberkati kami semua Bapa, jemaat Gemim Kanaan Tuhan. Tolong bantu kami semua Tuhan, guru-guru sekolah minggu siapapun Bapa, anak-anak sekolah minggu Tuhan. Tuhan terus memberkati supaya torang pi jemaat ini lebih tambah hari, lebih bertumbuh kuat di dalam Engkau. Dan Tuhan, torang minta juga, mari Engkau melindungi setiap anak-anak sekolah minggu, keluarganya, kami semua Tuhan, dari terjangkit virus corona. Torang tahu Tuhan bahwa torang pe kehidupan ada di dalam tangan-Mu. Anak-anak pun Tuhan ada di dalam tangan-Mu.
Karena itu Bapa, torang bersyukur bilang makasih banyak karena torang punya Tuhan yang luar biasa. Makasih banyak Tuhan, torang mau serahkan semuanya Tuhan hanya di dalam tangan-Mu dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Makasih banyak Tuhan Yesus, ini torang berdoa dalam nama-Mu. Amin. Nah, sebagai lagu penutup, torang akan menyanyi sama-sama Yesus Sahabatku. Torang ibadah saat ini selesai. Ibu harap adik-adik semua memperhatikan apa yang torang belajar hari ini lewat firman Tuhan. Dan jangan lupa untuk apa? Untuk menghafal ayat hafalan. Jangan lupa juga untuk apa? Untuk rajin berdoa, rajin membaca firman. Dan Tuhan memberkati adik-adik semua. Shalom.